Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilin Tinasira, mahasiswa jurusan Gizi Poltek Kemenkes Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas mengenai kekurangan energi kronik atau KEK pada ibu hamil. Kekurangan energi kronik atau KEK adalah salah satu keadaan malnutrisi, di mana keadaan ibu menderita kekurangan makanan yang berlangsung dalam jangka waktu yang panjang yang dikenal dengan istilah kronik, sehingga mengakibatkan timbulnya gangguan kesehatan pada ibu yang relatif atau absolut satu atau lebih dari satu zat gizi, di mana saat ibu hamil akan membutuhkan energi lebih banyak, terutama pada ibu yang memiliki umur yang lebih muda dan ibu yang memiliki aktivitas yang lebih banyak. Faktor-faktor penyebab kekurangan energi kronik. Yang pertama, ketidakseimbangan antara asupan untuk pemenuhan kebutuhan dan pengeluaran energi, di mana asupan yang seimbang juga akan mempengaruhi penambahan berat badan ibu selama hamil yang normalnya lebih dari 10 kg. Yang kedua, usia ibu hamil dalam usia yang terlalu muda ataupun terlalu tua. Yang ketiga, jarak kehamilan yang kurang dari 2 tahun. Yang keempat, perilaku atau kebiasaan ibu yang tidak baik, seperti ibu yang merokok, ibu yang suka mengkonsumsi kopi, ibu yang suka mengkonsumsi alkohol. Yang kelima, status kesehatan ibu seperti penyakit infeksi yang dapat memperburuk keadaan gizi, dan keadaan gizi yang tidak baik dapat mempermudah terjadinya penyakit infeksi. Lalu, bagaimana tanda dan gejala ibu hamil yang mengalami KEK? Adapun tanda dari ibu hamil yang mengalami KEK yaitu lingkar lengan atas atau lila yang kurang dari 23,5 cm, berat badan yang tidak sesuai dengan tinggi badan, turgor kulit yang kering, di mana turgor kulit merupakan tingkat dari kelenturan kulit. Yang keempat, konjuktiva atau selaput bening yang melindungi mata yang tampak pucat. Yang kelima, tekanan darah yang kurang dari 100 ml air raksa. Yang keenam, hemoglobin atau sel darah merah yang kurang dari nilai normalnya. Sedangkan untuk gejala ibu hamil KEK yaitu yang pertama, nafsu makan akan menurun, rasa mual yang berlebihan, badan terasa lemas, serta mata yang berkunang-kunang. Lalu, bagaimana dampak jika ibu terkena KEK atau kekurangan energi kronis? Dampak dari KEK terbagi menjadi 3. Yang pertama, dampak pada ibu. Dampak pada ibu dapat berupa pendarahan. Apabila terjadi pendarahan, maka akan mengakibatkan kekurangan sel darah merah yang dikenal dengan istilah anemia. Berikutnya, berat badan ibu yang tidak bertambah secara normal karena adanya penyakit infeksi, serta akan mengakibatkan meningkatnya risiko kematian pada ibu. Yang kedua, pada persalinan. Persalinan akan terasa lebih sulit dan lebih lama, kemudian terjadinya persalinan prematur, pendarahan postpartum, serta meningkatkan tindakan operasi sesar. Berikutnya, dampak pada janin dapat berupa keguguran, kematian neonatal, cacat bawaan, berat badan lahir yang rendah atau yang dikenal dengan istilah BBLR. Akan membahas mengenai pencegahan KEK. Adapun cara untuk pencegahan KEK yaitu mengkonsumsi aneka ragam pangan yang lebih banyak yang dianjurkan 3-4 piring, batasi konsumsi garam yang tinggi serta makanan yang mengandung pengawet, minum air putih yang lebih banyak yaitu 10 gelas, serta jika mual, muntah, tidak nafsu makan, maka pilihlah makanan yang tidak berlemak dalam porsi yang kecil tapi sering. Contohnya seperti buah, roti, ubi, singkong, dan biskuit. Selanjutnya, batasi minum kopi. Jangan minum minuman keras atau minuman beralkohol dan merokok. Lakukan kunjungan pemeriksaan kehamilan secara rutin. Penting untuk ibu hamil. Yang pertama, asam folat. Asam folat dapat membantu pembentukan sel darah merah, mencegah terjadinya kecacatan otak pada janin. Yang kedua, vitamin D dapat menjaga kesehatan janin dan penyerapan kalsium yang akan dikonsumsi. Yang ketiga, zat besi. Zat besi dapat mencegah pendarahan atau anemia serta mencegah proses persalinan prematur. Yang keempat, kalsium. Kalsium dapat membantu pertumbuhan tulang dan gigi pada bayi.
Nah, di sini dapat dilihat bagaimana contoh menu sehari yang dianjurkan untuk ibu hamil, di mana terdapat golongan karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sayur, buah, serta susu. Untuk itu, ibu hamil sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi untuk mencegah terjadinya KEK. Ibu sehat, bayi selamat. Terima kasih dan sampai jumpa.